warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tunduk dan patuh dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada hal yang paling bermanfaat bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini melainkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin sudah seharusnya kita merasa khawatir akan kemana kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Akankah kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya, atau sebaliknya menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan neraka wal iyad billah. Dan seperti itulah kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa iman dan amal solehnya. Tapi kita tidak akan temukan di antara mereka ada yang merasa bahwa amal solehnya cukup untuk membuat dia masuk surga. Tidak ada dari sahabat Nabi yang merasa amal solehnya sudah banyak. Bahkan banyak di antara mereka yang khawatir, termasuk bagian dari kaum munafikin. Banyak dari mereka yang khawatir amal solehnya tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Oleh karenanya salah seorang murid dari para sahabat, Ibnu Abi Mulaikah, ketika menggambarkan para sahabat, beliau mengatakan, "Adraktu 30 min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Semua dari mereka takut ada sifat munafik dalam diri. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada sahabat yang mengatakan imannya sama dengan malaikat Jibril, imannya sama dengan malaikat Mikail. Dan salah satu buktinya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Disebutkan bahwasanya salah seorang budak dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menunjukkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali berdiri di sisi kuburan, beliau selalu menangis sampai jenggot beliau basah karena air mata beliau. Sehingga kemudian ditanyakan kepada beliau, "Tadkhulul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha?" Dikatakan kepada mereka, kadang engkau kalau diingatkan atau kadang engkau kalau ingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu kenapa setiap kali berdiri di sisi kuburan engkau menangis? Beliau pun mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu, alam kubur adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Jika seseorang selamat dari adab kubur, berhasil selamat dari fitnah kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan jika seseorang tidak selamat dari alam kubur, maka ketahuilah kondisi dia setelahnya akan lebih sulit. Bahkan kata beliau, Nabi juga bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabr afdal minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kuburan lebih mengerikan dari pemandangan tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sering mendengarkan hadis-hadis Nabi dan juga nasihat-nasihat para ulama tentang betapa dahsyatnya alam kubur, betapa dahsyat hal yang akan dirasakan oleh orang yang meninggal di alam kubur. Maka sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, sudah seharusnya kita melakukan usaha secara maksimal agar kita terhindar dari siksaan dan juga adab di alam kubur.
Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama bisa menjadi sebab-sebab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Yang pertama dan yang paling utama adalah istiqamah di atas keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan dan amal saleh mereka, tatanazzalu alaihim al-malaikah. Maka ketika dia sakaratul maut, malaikat akan datang kepadanya dan mengatakan, "Alla taqafu wa la tahzanu." Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan kabar gembira berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Surat Fussilat ayat 30. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya amal saleh kita, setiap amal saleh yang kita kerjakan bisa menjadi salah satu perisai bagi kita dari adab kubur. Puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita keluarkan di jalan Allah, salat wajib, salat fardu yang kita lakukan di awal waktu secara berjamaah, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, semuanya akan menjadi perisai bagi kita kelak di akhirat. Disebutkan di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayit ketika orang-orang yang mengantarkannya meninggalkannya kembali ke rumahnya, maka dia akan mendengarkan suara sandalnya. Dan apabila dia seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana salatu 'inda ra'sihi, maka salat itu akan berada di sisi kepalanya. Wa kana siyamu 'an yaminihi, puasa akan berada di sebelah kanannya, zakat berada di sebelah kirinya, dan perbuatan-perbuatan baiknya, sedekah-sedekah sunnah yang dia keluarkan, silaturahim yang dia sambung, perbuatan baik dia sesama manusia akan berada di bawahnya. Kemudian setiap dari amalan-amalan tadi akan mengatakan ma fi liman qalu, tidak ada celah untuk adab dari sisi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian usaha yang kedua yang juga disebutkan oleh para ulama adalah berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi di penghujung salat fardu sebelum salam, beliau selalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, dari api neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masiihid dajjal. Kemudian yang ketiga, di antara sebabnya adalah menjauhi perkara-perkara yang bisa menjadi faktor terbesar kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Di antaranya adalah tidak benar-benar bersuci setelah buang air kecil, dan juga mengadu domba antara sesama. Sebutkan di dalam sahihnya Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan yang sedang diadab. Yang satu diadab karena tidak benar-benar bersuci setelah buang air kecil, dan yang satunya lagi diadab karena terbiasa mengadu domba antara sesama. Kemudian sebab yang terakhir yang bisa melindungi kita dari adab kubur yang disebutkan oleh para ulama adalah rajin membaca surat Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun tashfa'u liqa'iliha." Ada satu surat yang bisa memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Di antara syafaat yang dijelaskan oleh para ulama di sini adalah syafaat di alam kubur dan juga syafaat nanti di akhirat. Wa hiya 30 ayat wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Kata Nabi, dia jumlahnya 30 ayat dan dia adalah surat Al-Mulk. Dan dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suratul tabarak hiya al-mani'atu min 'adabillah. Surat Al-Mulk bisa menjadi pelindung seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas keimanan, istiqamah beramal saleh, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan dilindungi dari adab kubur.
آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jujur ucapannya, jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, pada akhirnya setiap dari kita akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kecuali amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Maka seorang mukmin yang jujur imannya, yang imannya bukan sekedar ucapan lisan, tapi berasal dari hatinya, dan juga dia buktikan dengan amal salehnya, maka dia tidak akan pernah menunda taubatnya. Dia akan menjadi orang-orang yang setiap harinya memaksimalkan bekalnya untuk akhirat. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan beriman kemudian dia tidak bersungguh-sungguh menyiapkan bekalnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati tidak akan melihat akhirat itu dari segi kapan akan terjadi. Tidak akan melihat akhirat dari sisi kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan melihat akhirat dari sisi sudah sejauh mana persiapan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau, "Mata as-sa'atu qa'imatun?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan ditegakkan? Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Wailaka wa ma a'dadta laha?" Celakalah engkau, apa yang engkau persiapkan untuk hari tersebut? Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.